Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asyik Ngaji, atas izin Allah dan kuasa Allah Subhanahu wa taala, pendeta yang mengaku dulunya mantan murtadin, kemudian dia mengaku seorang ustadz, bahkan tak tanggung-tanggung orang ini membakar gereja. Bahkan bukan hanya itu saja, alhamdulillah, orang ini pernah mondok di pesantren, menjadi guru ngaji dan lain sebagainya, terbongkar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita akan lihat bagaimana kesaksian terbarunya yang disampaikan oleh pemilik channel yang bernama Yeremia Sumigar. Orang ini selalu menampilkan video-video yang di dalamnya tipuan-tipuan yang ada, dari judul yang tidak berkesesuaian dengan isinya. Bahkan banyak sekali video-video yang kemudian di-upload dan kita juga tertawa melihat karena kebohongan yang disampaikannya itu. Alhamdulillah, salah satunya bisa kita lihat kemarin di sini ada ulama Banten pembenci Kristen murtad. Alhamdulillah di sini ya. Padahal bukan ulama Banten, sosoknya orang Jawa, alhamdulillah, tapi menyebutnya ulama Banten. Dia tidak tahu syariat Islam, dia tidak tahu akidah Islam, dia tidak tahu jalan kebenaran di dalam Islam, alhamdulillah. Baik, sekarang kita akan masuk ke video berikutnya di sini nih. Di menit keberapa kita akan lihat nanti. Di sini sudah ditulis di judulnya Cilegon ya, gempar Pak Ustadz atau guru Ponpes ya. Nah, Cilegon Banten digoyang murtadin intelektual, bertahun-tahun menyelidiki dan mencari tak menemukan. Wow. Baik, alhamdulillah, kita akan lihat bersama videonya dan kemudian kita akan saksikan bagaimana pemilik Ponpes sendiri yang akan mengklarifikasi bahwa ternyata orang ini yang mengaku pernah mondok menjadi ustadz, bahkan orang ini membakar gereja. Ya alhamdulillah, itu adalah dusta adanya. Alhamdulillah, kita tidak tahu apakah memang betul membakar gereja atau tidaknya, karena memang tidak ditanyakan kebenarannya. Tetapi ketika orang ini mengaku mondok di pesantren, kemudian langsung diklarifikasi oleh orang pondok, ternyata orang ini bukan dari pondok. Alhamdulillah, silakan kita akan lihat videonya. Sekarang Mr. M, ada gak jaminan tentang jaminan masuk surga, jaminan keselamatan? Saya katakan tidak. Al-Quran dan hadis tidak pernah menjelaskan tentang keselamatan. Tidak ada dalam Al-Quran keselamatan, tidak ada dalam hadis keselamatan. Yang ada hanyalah melalui Yesus Kristus, sudah. Karena Mr. M ini berdosa. Ya, Muhammad berdosa 48 Al-Fat ayat 2. Saudara, apa yang dikasih dalam... Baik, alhamdulillah, kita akan luruskan terlebih dahulu kebodohan yang disampaikan oleh orang ini. Katanya dalam Al-Quran tidak menjanjikan keselamatan, kemudian dalam hadis Nabi SAW tidak menjanjikan keselamatan. Kata siapa? Berarti orang ini sebetulnya dulunya dia tidak mengerti dan mengetahui ajaran Islam yang sebenarnya. Alhamdulillah, kita bisa melihat banyak ayat dalam Al-Quranul Karim. Umat Islam, orang yang beriman, akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, kemudian kekal di dalamnya. Surat Al-Bayyinah ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh, maka orang itulah, kata Allah, sebaik-baiknya manusia. Kemudian terusan ayatnya, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasya rabbah. Allah akan berikan kepada mereka, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, orang yang melaksanakan amal soleh, apa? Surga, kemudian mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepadanya dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan dalam Al-Quranul Karim, orang yang beriman oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Di dalam hadis Nabi SAW sudah jelas, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pasti masuk surga. Kata siapa? Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW tidak ada konsep keselamatan. Keselamatan itu artinya dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Beda dengan orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab atau orang-orang yang musyrik, mereka akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka abadi di dalamnya, dan itulah seburuk-buruknya manusia. Kata siapa orang yang beriman tidak masuk surga. Baik, alhamdulillah, kita akan lanjutkan lagi video berikutnya, silakan. Tuhan ya menghantui perasaan saya ketika saya sholat. Orang Islam itu taat luar biasa dalam ibadah, betul, tapi mereka setia dalam segi ibadah, tapi mereka tidak ada jaminan keselamatan. Nah, sampai saat ini mereka masih minta jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Gak berpikir untuk menjadi seorang pendeta. Karena Dia mengatakan umat Islam sampai sekarang mencari jalan yang lurus. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kita sebagai umat Islam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas shiratal mustaqim, itu meminta kepada Allah agar kita diberikan jalan seperti para nabinya Allah yang beribadah kepada Allah, yang mengesahkan Allah, para siddiqin, para syuhada. Itu sudah jelas dalam ayat yang kemudian dibaca berikutnya, ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diberikan nikmat itu? Para nabi, para syuhada, para salihin, para siddiqin. Mereka lah jalan-jalan yang lurus. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita seperti mereka yang kemudian diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdub, bukan orang-orang yang kemudian dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyimpang, dia tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, waladhdallin, dan bukan mereka orang-orang yang sesat. Seperti siapa mereka? Seperti orang ini yang kemudian membuat fitnah dan syubhatan kepada Islam. Ikhwatillah, kita akan lanjutkan lagi ke video berikutnya, silakan. saya besarkan di lingkungan keluarga muslim. Dari usia 6 tahun saya sudah dimasukkan sekolah madrasah ibtidaiyah. 6 tahun di madrasah ibtidaiyah. Belajar sekolah di madrasah ibtidaiyah. Belajar. Kalau kita berbicara madrasah ibtidaiyah, itu sederajat dengan SD. Madrasah ibtidaiyah tamat, saya masuk lagi sekolah sanawiyah yang berada di Matlaul Anwar di Pabuaran. Ya, saya sekolah di Pabuaran pada saat itu, madrasah sanawiyahnya. Ya, saya di sanawiyah di Pabuaran, saya masuk lagi aliyah. Ya, aliyah sambil mondok di pondok pesantren Al-Fiqoriyah. Itu Ki Haji Zulfikor, daerah Cilebut, ya. Baik, ya ikhwah, kita sudah melihat dan menyaksikan bersama ketika orang ini mengatakan dia sekolah sambil pesantren. Kita langsung meminta penjelasan kepada orang yang kemudian ada di pesantren tersebut, ya Alhamdulillah. Baik, kita akan lihat ini 1 hari yang lalu, ya Alhamdulillah, ya. Kesaksiannya 1 hari yang lalu, ditonton 5.700 kali 1 hari yang lalu, ya. Kita langsung saja, bahkan komentarnya ya, 1 hari yang lalu di sini, luar biasa kesaksian Bapak, memang itulah kedahsyatan. Tuhan yang mengetuknya sendiri, tiada yang mustahil katanya. Baik, alhamdulillah, kita hanya bisa tersenyum saja melihat kepalsuan dan dusta orang ini ketika orang ini menyampaikan kesaksiannya. Silakan, kita akan lihat di video yang akan kami tampilkan. Ini pondok pesantren yang katanya Yosua ini pernah mondok di sini, alhamdulillah. Silakan. Saya tanya, ngobrol-ngobrol sama alumni-alumni yang senior, yang awal-awal gitu, nggak pernah dengar nama Muhammad Yasin itu di sini. Berarti nggak ada. Jadi mungkin karena di sini kan ada pengajian perempuan, Ya. yang sebulan sekali digagas dari zaman pengasuh dari tahun 40-an, kan tahun 70 kalau nggak salah 76, yang orang itu mulai dari Cilebut, Bojonggede, bahkan sampai Citayam, yang ngaji ke sini, ngaji umum aja. Iya, masalahnya dia ngaku kan orang kampung Kelapa, Citayam. Iya. Sampai dia keluaran dari Hidayatul Atfal, pindah ke sekolah, langsung ke sini katanya, dilanjutin ke Cibinong kalau nggak salah. Nah, Iya, gitu. pernah dengar juga informasi Iya. itu, tapi kalau terdaftar alumninya sih, ya saya sebagai yang sekarang pengelola di lembaga ini dan memang udah menelusuri juga,
nggak pernah ada namanya itu. Mungkin kalau simpatisan iya kali. Nah, Ini makanya kita itu. nggak bisa nutup Iya. kalau itu ya. Makanya saya klarifikasi benar apa enggak. Saya kan istilahnya di sini duduk bukan istilahnya dari satu agama doang, bukan dari Islam doang. Saya sekalian klarifikasi benar enggak aliran di sini Iya. masalahnya dari 2003 sampai sekarang aja masih disangkut-sangkutkan pondok ini Iya, gitu. karena memang informasi udah lama sih. Iya. Bukan ini. Ya kita juga bingung klarifikasi gimana. Iya. Gitu. Ya kalau ada bapak hadir bisa bantu klarifikasi juga kan jadi lebih bagus Iya. informasinya lebih terang. Kan kita istilahnya nggak mau ngambil keputusan begitu aja tanpa istilahnya titik terang gitu ya kan. Kalau misalkan udah nggak terklarifikasi di sini lebih enak kita. Nah gitu. Justru dia bisa istilahnya jerat dua pasal, pencemaran dari sisi agama, dari sisi pondok gitu. Sebenarnya itu sih Pak. Baik, sudah terlihat dan sangat jelas ya Alhamdulillah klarifikasi dari pemilik pondok ini bahwa Yosua ini tidak pernah mondok di pesantren ini. Orang ini tadi ya, Yosua ini mengatakan dia pernah mondok. Kalau misalkan seperti itu, kata beliau bisa dijerat dengan dua pasal. Pertama, dia sudah menyebarkan bohong, katanya dia pernah mondok di pesantren ini. Yang kedua, dari sisi agamanya. Yang kita lihat di media sosial, orang ini begitu sangat luar biasa penghinaannya kepada Islam. Bahkan sholat dibikin mainan ya Alhamdulillah, katanya Assalamualaikum gak ketemu, Assalamualaikum gak ketemu, begitu. Bahkan orang ini pun juga pernah mengatakan bahwa orang yang semakin banyak mengaji Al-Quran akan menjadi teroris ya Alhamdulillah. Na'udzubillah min dzalik. Itu Yosua ya Alhamdulillah. Yang kalau misalkan kita melihat kesaksiannya, ini satu hari ke belakang yang diupload oleh Yeremia. Nah, bisa ke bawah orang ini karena menyampilkan kesaksian seperti ini Alhamdulillah, bisa terbawa. Bahkan dulu siapa? Yusuf Manubulu pernah menampilkan pendeta Aman yang akan obok-obok Jawa Barat yang mengaku seorang ustadz, tetapi setelah ditelusuri Alhamdulillah dia bukan seorang ustadz, bukan seorang kiai. Dia hanya modal berani memberikan kesaksian, tidak tahu agama Islam. Kemudian apa yang terjadi? Yusuf Manubulu pun diseret ke penjara ya Alhamdulillah karena terkena pasal pemberitaan bohong. Baik Alhamdulillah, itulah reaksi yang kami sampaikan dan semoga hal ini bisa menjadi klarifikasi dari kami juga karena kami mengangkat dari pihak pondoknya sendiri. Semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan perlindungan dan wafat kita ada dalam iman dan Islam. Aku qouli hadza ala famini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.